1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas Arub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula, tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Sekarang dari suku Benyamin seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran
kata Eli. Bagaimana keadaannya, anakku? Jawab pembawa kabar itu. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula, kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati. Duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Ya, saya lanjutkan di Roma 3 ayat 1 sampai 31. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakanlah firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaiknya Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang timbul daripadanya, orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu,
bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada kepada orang itu. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi dalam jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukan, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkan. Demikian firman Tuhan. Oke, firman Tuhan selalu baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Dan jangan berhenti pengharapan itu ya. Tadi malam saya cerita dua hal ya. Bekal Anda menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Ya, yaitu daily bread. Ketika Anda berbagi daily bread, rotimu setiap hari, ya. Kedua, ketika Anda mengampuni, seperti ketika kita mengampuni, sehingga kita diampuni, seperti halnya kita mengampuni sesama kita, ya. Dua hal ini harus dijaga, saudara. Mengapa? Ya, karena dua hal inilah yang diambil dari iblis. Yaitu apa, saudara? Makananmu sehari-hari, dan yang kedua adalah pengampunan. Itu adalah kasih secara jasmani dan secara rohani. Ya, dan itu diambil. Kita semua telah kehilangan ini, saudara. Itulah kemuliaan Allah. Ya, itulah kemuliaan Allah, saudara, di dalam hidup kita manusia. Apa yang menjadikan kita berbeda dengan binatang? Ya, apa yang membuat kita berbeda dengan makhluk yang lain? Karena kita mempunyai apa, saudara? Karena kita mempunyai akal budi untuk bisa mengasihi dan bisa mengampuni, ya saudara. Ya, kita punya akal budi untuk bisa mengasihi dan mengampuni, untuk menyatakan kasih dan membagi kasih itu kepada dunia ini. Ya, kita menyatakan cinta itu, saudara.
Karena hukum itu diberikan bukan kepada binatang, tapi kepada manusia. Torah itu yang di dalam tabut perjanjian, ya, yang merupakan sebuah perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Yang memiliki perjanjian itu bukan binatang, tapi manusia, ya, adalah hukum cinta. Maka yang mempunyai perjanjian cinta dan wajib untuk menyebarkannya ke seluruh dunia, membagikannya kepada segala makhluk adalah manusia. Dan kita kehilangan kemuliaan Allah, ikabod. Yaitu apa, saudara? Kita kehilangan berbagi dengan sesama, bagi makanan kita dengan sesama, dan kedua, kita lupa mengampuni. Ya, simpel sekali, saudara, kemuliaan Tuhan itu. Di dalam hidup kita, ketika sekaya apapun, kemarin hari Sabtu saya mengajar di Koinonia, ya, bagaimana kita, ya, dan saya sudah ngajar juga ya minggu lalu, ya, beberapa minggu yang lalu, ya, tentang kerajaan Allah, ya, bahwa Taman Eden itu sekarang, ya, Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya, ya, yang disalib bersama dengan Yesus, penjahat Roma, ya, dia adalah jihadis Yahudi, orang Zelot. Yesus berkata, pada hari ini juga kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus. Hari ini, saudara. Dalam Yohanes 3 ayat 18, hari ini juga, ya, kalau kamu tidak menerima Yesus Kristus, maka kamu di bawah penghukuman. Hari ini, saudara. Mengapa kamu di bawah penghukuman? Karena ketika kamu tidak mau berbagi dan ketika kamu tidak mau mengampuni, kamu itu sudah dihukum. Beban hidupmu, ya, keserakahanmu itu adalah hukuman bagimu, ya. Keserakahan hidupmu dan segala otak yang isinya mau untukku dan untukku, ketamakanmu, beda, ya, tamak dengan serakah, ya. Dan segala pencarianmu akan dunia, maka itu akan menjadi hukuman bagimu, saudara. Iya kan? Kamu jadi khawatir, kan? Kamu jadi nggak bisa berbagi. Kamu takut kurang. Ya, takut kurang. Ya. Kemarahanmu, kebencianmu, ya, itulah hukuman bagimu. Berbagai penyakit karena kamu tidak makan kebanyakan. Berbagai penyakit juga disebabkan karena kamu tidak mau mengampuni, saudara. Ya kan? Sehingga itulah nerakamu, itulah Hades. Kamu sudah di Hades. Kalau di Hades kan neraka sementara. Kamu masih bisa pindah kalau kamu masih ada di dalam tubuhmu ini. Kamu masih bisa memutuskan segera pindah. Kalau kamu tidak segera pindah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya, Sang Cinta itu menjadi panutan dan menjadi penjaga hidupmu, maka kamu tetap akan di Hades. Kamu sudah di bawah penghukuman. Tetapi ketika kamu memutuskan, iya Tuhan Yesus, aku mau percaya. Kalau kata percaya, iman tanpa perbuatan mati. Artinya kalau kamu itu percaya, ya Tuhan, aku mau mengasihi. Itu artinya, saudara. Makanya kamu tidak mungkin percaya di dalam nama yang lain. Kamu harus percaya di dalam nama Yesus, yaitu kamu menerima kasihnya Yesus. Ya Tuhan, aku mau percaya. Artinya, ya Tuhan, aku mau mengasihi sama seperti Engkau mengasihi. Dan kalau engkau mengasihi, maka engkau akan pindah, ya, kemana, saudara? Ke paradise. Dan kamu akan mendapatkan kembali kemuliaan Allah, yaitu kasih. Kasih itu adalah kemuliaan Allah dalam hidupmu, saudara. Cinta kasih itu. Kalau kamu tidak punya cinta kasih dalam hidupmu, maka kamu nggak punya kemuliaan Allah. Mau kamu hidupnya dijaya, punya power, punya politik, punya duit, punya apa segala macam, mau gerejamu gede, kamu tidak punya cinta, kamu tidak punya kemuliaan Allah. Simpel sekali. Dan berbagai kesusahan, berbagai pencobaan datang karena kamu tidak punya kasih. Ketika kamu tidak punya cinta di dalam hidupmu, maka berbagai pencobaan itu datang, saudara. Sekalipun kamu Kristen, agamanya kan Kristen, ya kan?
tetapi kamu tidak punya cinta karena kamu tidak percaya Yesus. Aku percaya apa bohong? Kalau kamu percaya pasti kamu berbagi. Kalau kamu percaya pasti kamu mengampuni. Apa sih yang membuat kamu nggak bisa mengampuni? Karena kamu sebetulnya tidak percaya. Karena sebetulnya kamu masih menikmati dosa-dosa itu, saudara. Hawa nafsu yang tidak bisa kamu kendalikan itu. Kamu menikmati kan, sejujurnya kan. Makanya kamu tidak mau memilih sang cinta. Karena kamu nikmat dengan hawa nafsu. Sampai hawa nafsumu itu akan menjeratmu, saudara, menjerat lehermu dan kamu nggak bisa napas. Ya kan? Ketika kamu bekerja, ya, dengan serakah, ya kan? Kamu markup harga, itu namanya serakah tuh ya, sebenarnya markup harga. Ya, kamu kerja banting tulang siang malam, ya kan? Kamu korupsi dengan segala keserakahanmu, saudara. Akhirnya kamu dipenjara, akhirnya kamu mengalami masalah-masalah hukum. Kamu melanggar hukum. Oh, enggak apa-apa, yang penting saya tidak merugikan orang lain, tapi ada hukum yang kamu langgar. Ya, kamu ada aturan yang tidak kamu ikutin. Ya, kalau ikut aturan nggak bisa, ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Karena dari sorga lah berkat itu. Jangan kamu langgar aturan-aturannya itu, saudara. Aturan-aturan dibuat supaya kita bisa fair, supaya semua happy. Tapi ketika kamu tidak ikutin aturannya itu, maka kamu akan kena laknat. Tapi susah Pak, untuk begini Pak. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, saudara. Susah Pak ya tidak menambahinya. Iya kan? Saya berapa kali ya, saudara ya. Saya sering cerita ya, bagaimana saya dulu hidup takut akan Tuhan. Ya, dalam ketidakbisaan saya, Tuhan selalu mampukan saya. Tetapi ketika saya mulai melanggar aturan-aturan manusia, aturan-aturan hukum yang berlaku, dan aturannya Tuhan, maka bahkan di dalam kebisaannya saya gagal. Dalam kebisaannya saya gagal. Dan kemudian saya mulai marah. Saya menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara orang ini, gara-gara orang itu, gara-gara ini. Sampai saya sadar itu gara-gara saya sendiri. Kalau Anda saat ini masih dikasih kesempatan buat nafas, tidak mati, artinya kamu dikasih kesempatan buat introspeksi dan kamu segera bertobat. Sebelum jerat itu datang padamu dan kamu nggak bisa bertobat. Ketika saya dikasih penglihatan tentang hidup saya itu ya, saya bersyukur saya melihatnya sekarang, saudara. Sehingga saya tidak bisa berkelit, ya kan? Saya menyadari bahwa itu semua gara-gara saya. Saya sial gara-gara saya sendiri, bukan gara-gara orang lain. Orang lain itu hanya sarana untuk bikin saya sial. Tapi saya sial gara-gara keputusan saya sendiri, gara-gara saya greedy, ya. Gara-gara saya tidak punya cinta. Ya. Ketika saya stop untuk menyalahkan orang lain, saya mulai mengampuni, Tuhan pulihkan cepat sekali ya. Karena saya nurut ya, cepat sekali. Saya sadar, saya langsung nurut. Lah Anda tidak sadar-sadar. Makanya Anda sudah 3 tahun lebih masuk dalam pencobaan, nggak lepas-lepas. Ya kan? Nanti sudah tidak punya uang, tambah sakit lagi, tambah ini lagi, tambah itu lagi. Udah kelar ya. Kenapa saudara? Karena ada greediness di dalam hidupmu. Ada ketamakan. Karena kamu ada kemarahan, ada dendam. Ya kan? Kamu tidak mencukupkan diri, tidak mau bersahaja. Kamu ingin lebih. Harusnya kamu sehat sekarang, dan ucap syukur. Karena kamu nggak mengucap syukur, maka setan tambahi dengan kesusahan, dengan penyakit. Sudah melarat, tambah penyakit lagi. Tambahi lagi sama setan, saudara. Sekarang kamu tidak mengucap syukur. Ucap syukur kamu sehat, kamu bangun tidur masih bisa lari. Kerja, saudara. Jangan di rumah terus, tambahi sakit lagi sama setan, saudara. Sama setan tambah sakit. Kamu ketika bangun tidur ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan baik. Maka setan itu jauh dari kamu, saudara. Walaupun kamu nggak punya uang, walaupun pas-pasan hidupmu, bangun tidur, aduh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama 4 tahun ya, saudara ya, saya di Belanda. Begitu bangun tidur semua cinta saya itu ya
seger bangun. Saya ngerasakan dingin tuh ya, mukanya kan musim salju itu saya masuk Belanda. 4 tahun saudara ya, kita nggak punya uang. Tapi saya mengucap syukur, bangun, aduh terima kasih Tuhan, saya ada di Jerman, waktu itu saya di Jerman. Aduh terima kasih Tuhan, saya ada di Belanda, bangun itu saya buka. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Nggak punya uang saudara, ya sampai hari ini juga nggak punya uang, tapi haleluya, kita bisa biar miskin tapi memperkaya banyak orang. Tetapi ada ucapan syukur di sana. Makanya kita tambah sehat, makanya kita semakin diberkati Tuhan. Ada ucapan syukur, karena uang itu bukan segalanya. Ya, uang itu nggak jadi patokan. Anda boleh cek rekening saya, saudara, serius ya. Ini kalau Anda pas ke Belanda, Pak, saya mau tahu rekening Pak, nggak ada uangnya, saudara. Kenapa? Karena kita ada ucapan syukur, ada kesehatan, ya kan? Anda nggak punya uang mengeluh di Indonesia, ya, tapi kan Bapak mengeluhnya di Belanda, ucap syukurnya. Dosa bedanya apa? Kan hanya beda tempat. Dia kan Belanda kata surga, iya, Indonesia pun bisa jadi surga. Tergantung Anda mensikapinya. Kalau Anda mensikapnya dengan ucapan syukur, jadi surga, dan Anda kan bisa menikmati hidup Anda setiap hari dengan surga itu. Karena surga itu bukan masalah tempat jasmani ada di mana. Surga itu ada di hatimu, saudara. Neraka itu juga ada di hatimu, bukan satu tempat. Bukan. Neraka itu ada di hatimu. Kamulah yang ciptakan surgamu, kamulah yang ciptakan nerakamu. Kalau kamu punya cinta yang melimpah dan ucapan syukur dalam hidupmu, maka kamu datangkan kerajaan Allah bagimu sendiri. Simpel kan? Kalau kamu kehilangan kemuliaan Allah, ya yang adanya neraka dalam hidupmu tiap hari. Sekaya raya apapun hidupmu, sebanyak apapun uangmu, ya kamu rasanya di neraka. Wah, saya bolak-balik konseling, waduh, mau saya di neraka. Banyak saudara yang mau di neraka, memang. Ada apa? Kenapa kamu di neraka padahal duitnya banyak? Nangis ini, wah. Sebentar. Harusnya ya, kalau saya jadi kamu kurang duit nggak? Enggak. Sehat. Berantem suami istri kayak neraka. Kenapa sih butuh berantem? Kenapa harus berantem? Tanya ya kan, ini suami istri ya konseling sama saya. Ya, karena tidak mengucap syukur. Iya, tapi saya tidak mau itu seperti ini. Kenapa? Harusnya kamu di sini mengucap syukur, malah akhirnya pulang Indonesia, saudara ya, akhirnya. Ya saya nggak tahu dia sekarang bagaimana. Ya, saudara ya, surga neraka itu kamu yang ciptakan. Ya, kamu ada di neraka karena kamu kehilangan kemuliaan Allah. Kamu ada di surga karena kamu ada kemuliaan Allah bersamamu. Ada cinta. Kamu yang udah miskin, sakit-sakitan, tambah lagi timbilan, tambah lagi ambeien, tambah lagi semumet belas ya saudara ya, dikensisan, ya kan? Nah, ada apa? Coba ngucap syukur. Coba mulai setiap bangun pagi. Kamu nggak nurut sih diomongin, praktek ya, praktek. Setiap pagi bangun, lilir, bilang Yesus engkau baik, sungguh baik. Begitu bangun lilir, kamu bilang terima kasih Yesus. Itu saudara, terus Anda bangun, terima kasih Tuhan. Coba deh suami istri begitu. Coba, kamu harus coba. Kamu nggak mau praktek sih, badal sih. Makanya kamu 3 tahun nggak lolos kere terus, penyakitan terus, saudara ya. Bahkan kamu punya duit saja, kamu ruwet terus hidupnya. Coba deh kamu lakukan seperti yang saya ngomong. Kamu akan bahagia. Ada kemuliaan Allah bersamamu. Tuhan Yesus memberkati.